Ya, ini ketentuan barunya ya. Jadi kalau di SNBP yang tahun sebelumnya, kuota itu ditentukan oleh eh, akreditasi dari sekolah ya. Kalau sekolah mendapatkan akreditasi A, maka dia akan mendapatkan kuota 40% begitu ya. Kemudian kalau untuk sekolah yang mendapatkan akreditasi B 25% dan untuk yang lainnya ini akan mendapatkan 5%. Nah, di sini di tahun 2025 ini nanti yang akan mulai di bulan depan ya, mulai bulan Januari ini sekolah yang sudah menggunakan e-raport dalam dalam apa ya, pengisian nilainya selama ini begitu itu akan bisa mendapatkan tambahan kuota 5%. Jadi maksudnya 5% di sini itu kalau misalnya sekolahnya mendapatkan akreditasi A yang semula dia mendapatkan kuota 40% akan bertambah menjadi 45% begitu ya. Kemudian yang B yang tadinya 25% menjadi 30% dan seterusnya seperti itu. Nah, ini kebijakan yang sudah ditetapkan dan akan berlangsung untuk tahun depan ya, untuk mulai bulan depan gitu. Next, Mas. Nah, ini kalau kita lihat apa namanya tahapan aktivitas pelaksanaan SNBP-nya sendiri sebetulnya tidak berubah ya, tidak berubah. Mulai nanti di akhir bulan itu di akhir bulan Desember ini akan ada pengumuman kuota sekolah. Ini sama, masih tetap ya. Jadi nanti Bapak Ibu yang dari sekolah mau kalau melihat kuotanya ya ini belum langsung ada penambahan kalau di dalam kuotanya. Kuotanya ini masih kuota standar begitu ya yang sesuai dengan akreditasi. Nah, kemudian nanti setelah proses pengisian PDSS, yaitu pada yang nomor 4 itu, pada saat pengisian PDSS, itu nanti akan ada pilihan. Apakah sekolah akan pengisian PDSS-nya akan menggunakan e-raport atau tidak. Jadi sifatnya masih tetap pilihan ya, tidak belum diwajibkan untuk tahun ini, mungkin untuk tahun depannya mungkin akan menjadi kewajiban ya seperti itu ya. Tapi tahun ini masih sifatnya adalah pilihan sehingga yang memilih menggunakan e-raport yang mendapatkan insentif. Kemudian nanti tahap yang selanjutnya tidak ada perubahan sebetulnya bagi sisi siswa untuk melakukan pendaftaran SNBP yang di poin yang ke-6 itu juga tetap seperti dulu tidak ada perubahan sampai nanti dilakukan seleksi oleh perguruan tinggi sampai adanya pengumuman dan daftar ulang itu sama. Jadi tidak ada perubahan sebetulnya dari alur proses yang secara keseluruhan. Next, Mas. Nah, ini jangan lupa bahwa untuk SNBP ini dari tahun ke tahun ini ada tanggal-tanggal penting begitu sehingga nanti mohon dari sekolah maupun dari siswa itu bisa mengikuti tanggal-tanggal ini. Jadi kalau tadi disebutkan ada pengumuman kuota sekolah itu akan dilakukan pada tanggal 28 Desember gitu ya. Kemudian kalau ada ketidaksesuaian kuota tersebut, sekolah bisa melakukan sanggah, itu diberi kesempatan sampai dengan tanggal 17 Januari begitu. Kemudian setelah sekolah melakukan registrasi akun bagi yang belum punya akun, kalau yang sudah punya akun di tahun sebelumnya bisa langsung digunakan, itu bisa lakukan registrasi sebelum mengisi PDSS. Nah, PDSS sendiri itu dimulai di tanggal 6 ya, nanti sampai dengan tanggal 31 Januari. Nah, ini mohon juga ada perhatian tersendiri ya untuk sekolah karena dari sisi jadwal pengisiannya ini agak berbeda dari tahun lalu, lebih pendek ya masanya. Masa pengisiannya ini lebih pendek. Kalau tahun lalu kalau tidak salah sampai 4 minggu ya. Kalau ini mungkin sekitar 3 minggu begitu ya. Mohon diperhatikan jadwal-jadwalnya. Nah, kemudian nanti berikutnya setelah PDSS selesai, kalau dari sudut pandang siswa, siswa bisa melakukan pendaftaran akun, registrasi akun, kemudian untuk pengisian SNBP-nya sendiri, pendaftaran SNBP oleh siswa, itu diberi kesempatan 2 minggu seperti seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu di bulan Februari ya. Kalau tanggal tepatnya tanggal 4 sampai 18 Februari. Dan kemudian ada pengumuman yang akan dilakukan pada 18 Maret. Ini kalau dibandingkan dengan tahun kemarin lebih maju ini pengumuman. Baik, Mas, next. Nah, jadi begini Bapak Ibu dan seluruh siswa mungkin eh, kita bisa melihat bahwa dari SNBP
tahun ke tahun, sebenarnya gini kalau dilihat tambahan 5% itu ada gunanya nggak sih gitu. Mungkin ada Bapak Ibu guru atau kepala sekolah yang melihat itu ada gunanya nggak sih. Nah ini saya coba tampilkan profil 3 tahun terakhir ya, siswa yang diterima di SNBP. Ini saya nyatakan dalam persen yang di paling kanan. Jadi dari 100% siswa yang diterima di SNBP itu pada dasarnya menyebar ya, tidak terkonsentrasi benar-benar di yang paling atas gitu ya. Jadi kalau dari sisi ranking siswa ini saya coba buat menjadi grade A sampai dengan H. Ini konteksnya adalah masing-masing ini kira-kira 5% begitu ya. Jadi A, B ini berarti 10%, C, D ini berarti 20%, sampai 20% maksudnya. E, F ini sampai 30%, G, H ini 30 sampai 40% begitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat di tahun 2022 itu bahwa yang siswa yang berada di peringkat 5% teratas itu mengambil porsi ya begitu ya, diterima di 25% begitu ya. Jadi ini membacanya adalah sebetulnya ini sebaran dari yang diterima ya, bukan bukan peluang diterima ya maksudnya. Jadi ini sebaran yang diterima. Sehingga dapat dilihat di situ bahwa untuk katakan aja grade G dan H, di mana dia itu sebenarnya antara peringkat ke 30% sampai dengan ke 40%, itu masih cukup besar ya ininya, eh, dia yang diterimanya itu cukup besar. Di situ terlihat angkanya sekitar 14, hampir 14% begitu ya, di tahun 2022 begitu. Next, Mas. Untuk 2023 coba kita lihat angkanya itu lebih besar malah ini sekitar 15% itu antara 30 sampai 40%. Kalau di 2024 next. Nah ini di 2024 ini juga masih ada 15 sekitar 15% ya. Jadi sebenarnya di sini kalau dibilang bahwa mungkin ada rumor yang menyatakan bahwa nggak ada gunanya itu ditambah eh, kuota 5% lagi itu sebenarnya nggak tepat ya. Karena sebenarnya bagaimana cara kita memilih prodi itu prodi yang di perguruan tinggi yang dituju ya maksudnya itu justru menjadi lebih penting begitu ya. Jadi harus bisa membidik posisi yang pas begitu ya, mana perguruan tinggi dan prodi yang sesuai untuk siswa di peringkat tersebut begitu ya. Jadi di sini bisa terlihat bahwa tidak semuanya terkumpul di atas ya. Memang kalau dilihat persentasenya di sini tentu besar di atas nih masuk akal begitu ya. Namun tidak semuanya terkonsentrasi di sana. Jadi untuk yang peringkatnya dari 30 sampai sampai 40% itu masih besar begitu ya. Nah, sehingga mungkin next Mas. Sehingga kami berharap juga bahwa ini nanti kalau kita lihat ditambah katakan aja 5% lagi, maka masih ada sebaran yang di 5% berikutnya begitu kalau dilihat. Jadi ini dari tahun ke tahun seperti ini ininya profilnya begitu. Dan kalau dilihat dari sisi grafik sebarannya adalah seperti yang ada di sisi sebelah kanan yang seperti ini. Jadi buat para kepala sekolah atau Bapak Ibu guru BP begitu, WK ya, ini mungkin bisa bisa memberikan penjelasan kepada peserta didiknya, kepada adik-adik siswa bahwa ini kesempatan sebenarnya untuk bisa mengikuti SNBP dan yang mohon diberikan arahan yang tepat itu adalah pilihan program studinya tentu saja. Jadi harus disesuaikan antara peringkat di sekolah tersebut dan juga perguruan tinggi dan prodi yang dituju begitu. Kalau pilihannya tepat, ini insya Allah akan bisa masuk di SNBP. Karena di SNBP itu kalau kalau dilihat secara keseluruhan memang mungkin Bapak Ibu bisa bisa lihat dari persentase yang dari tahun ke tahun itu persentase diterimanya kan pasti di bawah 20% ya, sekitar 15 sampai 20% dari seluruh peserta SNBP.
Namun bisa dilihat di grafik ini atau di data ini bahwa ternyata tidak semuanya didominasi oleh katakan aja 15 atau 20% siswa teratas saja begitu. Jadi yang rankingnya berada di sekitar 30-40% ini juga ada gitu. Seperti itu kira-kira. Next, Mas. Nah, nanti pada saat pengisian PDSS itu bisa dilihat alurnya kira-kira berada di gambar ini. Jadi nanti pertama sekolah akan login begitu ya. Kemudian tahap yang awal itu selalu dengan melihat data profil sekolahnya apakah sudah sesuai atau belum begitu. Kemudian nanti disitulah akan ada pilihan terkait dengan apakah sekolah tersebut memilih menggunakan entry nilainya secara manual seperti tahun-tahun sebelumnya atau dengan menggunakan e-raport. Nah, kalau dilakukannya secara manual seperti tahun sebelumnya, maka alurnya sama persis dengan yang sebelumnya. Jadi yang di atas. Dan sekolah tidak mendapatkan tambahan 5% itu begitu. Nah, kemudian kalau pilihan yang menggunakan e-raport itu akan mengikuti alur yang ada di bawah, maka nanti sekolah akan melakukan finalisasi data sekolah dan sekolah juga akan melakukan pengisian ranking siswa yang siswa eligible itu ya. Dan dengan otomatis nanti sistem akan memberikan tambahan 5% kuota tersebut begitu. Nah, kemudian setelah sekolah mengisi siswa-siswa mana yang eligible sesuai dengan kuota yang diberikan, maka nanti sistem secara otomatis akan melakukan sinkronisasi data nilai ke Pujatin. Nanti mungkin Pak Manik bisa memberikan penjelasan lebih detail terkait dengan bagaimana hal ini bisa dilakukan. Kemudian, nah nanti setelah semua nilainya tersinkronisasi, maka sekolah bisa langsung melakukan finalisasi dan selesai. Jadi sebenarnya tahapnya jadi pendek ya, tahapnya jadi pendek. Kalau mungkin Bapak Ibu sudah berpengalaman dengan sistem di sekian tahun terakhir ini, begitu, maka tahapannya masih panjang kalau di sana. Kalau di sini begitu selesai siswa eligible dimasukkan, maka otomatis nilainya akan masuk, jadi tidak perlu lagi entry nilai dan langsung finalisasi saja selesai seperti itu ininya alurnya. Mungkin bisa next Mas mungkin memberikan gambaran kepada Bapak Ibu bahwa eh, di tahun lalu itu gambar apa namanya tampilannya di PDSS itu kira-kira seperti ini ya di awal ada tampilan profil sekolah yang seperti itu. Nah, nanti karena kalau Bapak Ibu akan punya pilihan nanti akan dimunculkan di halaman tersebut pilihan mau menggunakan e-raport atau tidak ya. Ini saya belum bisa memberikan screenshot untuk aplikasi yang kedepannya persisnya seperti apa karena memang sedang dibangun juga begitu. Jadi nanti harapannya nanti di tanggal 6 Mbak, ini akan siap ya. Jadi pada saat di profil sekolah ini akan muncul pilihan tersebut. Nah, dengan menggunakan pilihan tersebut sebenarnya sudah tidak lagi ada masukan jurusan yang ada di bawah itu udah nggak ada lagi ya karena nanti dari e-raport itu sudah langsung muncul ininya apa namanya jurusannya apa dan seterusnya sudah ada di sana. Next, Mas. Nah, ini kalau ini daftar siswa eligible ini tetap dilakukan. Jadi Bapak Ibu dari sekolah masing-masing ini punya hak penuh untuk menentukan ranking dari siswa yang eligible untuk ikut di SNBP begitu. Jadi eh, tidak dilakukan perankingan oleh sistem SNBP, tidak ya. Perankingan tetap dilakukan oleh Bapak Ibu dengan guideline kriteria yang sudah disampaikan begitu. Next, Pak. Nah, ini bedanya dengan yang pengisian PDSS tahun yang lalu, bahwa kalau Bapak Ibu menggunakan pengisian manual, itu masih harus mengisikan ini gitu. Layar ini ada kurikulum per semesternya kayak gimana, kemudian mata pelajaran per kurikulumnya seperti apa, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan pengisian nilai itu sudah nggak ada lagi kalau menggunakan raport. Jadi layar ini tidak muncul kalau nanti Bapak Ibu memilih menggunakan e-raport. Next. Nah, nanti setelah nilainya tersinkronisasi dengan sistem yang ada di Pusdatin, maka nilai siswanya akan bisa ditampilkan seperti biasa
tapi tanpa melakukan proses input data lagi begitu ya. Jadi nilainya otomatis muncul dan nanti apa namanya tinggal melakukan finalisasi gitu. Kira-kira seperti itu gambarannya.